Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari Universitas Buana Berjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses manufaktur, di mana materi yang saya ambil di sini adalah proses pembuatan roda gigi atau gears dalam dunia industri. Roda gigi atau gears itu adalah termasuk dalam kategori proses machining, di mana proses machining atau pemesinan adalah teknik manufaktur di mana material dari benda kerja dihilangkan secara terkontrol untuk menghasilkan suatu bentuk, dimensi, serta permukaan akhir yang diinginkan. Uh, Hal ini berbeda dengan proses pembentukan material seperti casting ataupun forming. Hampir semua komponen mesin yang memiliki bentuk presisi dan toleransi ketat itu dihasilkan melalui proses machining. Contohnya yaitu adalah roda gigi atau gears. Kemudian di sini proses machining bisa bervariasi tergantung dari jenis material, kompleksitas produk, kemudian volume produksi. Namun secara umum tahapan proses machining itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah perencanaan ataupun desain, di mana desain ini biasanya menggunakan suatu aplikasi. Di sini saya mengambil contoh dengan aplikasi AutoCAD atau AutoCAM. Bisa juga dengan kayak aplikasi-aplikasi lain. Kemudian produk ini didesain menggunakan perangkat lunak untuk mencakup penentuan bentuk, dimensi, dan toleransi serta material yang akan digunakan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah persiapan material. Di sini pemilihan material itu atau raw material seperti balok logam, batang, ataupun pelat dipilih sesuai dengan spesifikasi desain. Nah, material ini biasanya berjenis baja, aluminium, kuningan, titanium, ataupun plastik. Kemudian setelah dari raw material, kemudian ada pemotongan awal atau opsional ya. Material ini berlaku dipotong apabila ukuran yang dibutuhkan itu lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diproses. Nah, biasanya ini dilakukan dengan cara sharing menggunakan cutting ataupun menggunakan mesin tandem atau stamping ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu setup mesin, di mana setup mesin ini meliputi pemasangan benda kerja, di mana material atau bahan baku ini dipasang dengan kuat pada mesin perkakas menggunakan alat penjepit seperti cak, ragum, ataupun fixture khusus. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu pemasangan alat potong. Alat potong atau spindle tool itu dipasang secara dengan kuat ya agar tidak terjadi pergeseran ataupun copot pada saat proses berlangsung. Kemudian berikutnya adalah pengatur parameter mesin, di mana di sini operator memasukkan G-code jika mesin itu menggunakan mesin CNC, atau mengatur parameter manual jika menggunakan mesin konvensional. Nah, yang diatur yaitu adalah kecepatan spindle, terus laju makan dari mata pisau, dan titik nol atau zero point pada benda kerja. Yang keempat yaitu adalah proses machining atau pemotongan material. Ini adalah proses inti dari di mana material ini dihilangkan dari benda kerja yang tidak terpakai. Nah, beberapa jenis operasi machining yang umum itu meliputi turning ataupun bubut, biasa disebut bubut. Nah, di sini benda kerja berputar sementara pahat bergerak linear. Nah, membentuk benda kerja silindris ataupun kerucut atau berulir. Biasanya ini berlaku untuk produk poros ataupun bushing. Terus kemudian ada milling atau alat potong berputar yang bergerak relatif terhadap benda kerja, diam ataupun bergerak lambat. Nah, milling ini menghasilkan permukaan yang rata
alur misalkan ataupun bentuk kompleks lainnya. Kemudian ada drilling atau pengeboran. Nah, di sini berfungsinya yaitu untuk membuat lubang. Kemudian ada gerinda, di mana gerinda ini berguna untuk menghaluskan permukaan sehingga toleransi yang didapat sesuai dengan spesifikasi dari beberapa perusahaan. Kemudian adalah shaping atau planning, yang biasa disebut dengan pahat bergerak bolak-balik di atas permukaan benda kerja untuk menghasilkan permukaan yang rata. Yang terakhir adalah EDM atau Electrical Discharge Machining. Nah, ini adalah proses non-konvensional yang menggunakan percikan listrik untuk menghilangkan material. Nah, ini sangat cocok untuk material keras ataupun bentuk kompleks yang sulit dicapai dengan metode konvensional. Nah, pada proses ini diperlukan pendingin atau coolant yang sering digunakan untuk melumasi area pemotongan serta membersihkan chip material. Apabila tidak diberikan coolant, maka akan berpotensi patah pada material ataupun pada alat bubutnya ya, karena akan terjadi pergesekan panas. Kemudian yang kelima yaitu adalah pengukuran atau inspeksi kualitas. Inspeksi selama proses ini dilakukan oleh operator untuk memastikan dimensi tetap dalam toleransi yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi akhir. Setelah proses machining ini selesai, produk jadi diinspeksi secara menyeluruh menggunakan alat ukur presisi. Contohnya ada kaliper, micrometer, cm, atau coordinate measuring machine untuk memverifikasi semua dimensi serta toleransi dan kualitas dari produk tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk proses terakhir yaitu adalah finishing dan pasca pemrosesan atau opsional. Nah, di bagian finishing ini meliputi yang pertama adalah deburring atau menghilangkan sisa material tajam yang ada pada suatu produk tersebut. Kemudian ada heat treatment. Ini opsional ya, jika diperlukan produk dapat diberi perlakuan panas seperti handling, hardening, annealing untuk mengubah sifat mekaniknya atau kekerasan dan kekuatan. Kemudian ada pelapisan permukaan atau surface coating. Nah, produk ini dapat dilapisi dengan material lain seperti krom, nikel untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi atau karat. Kemudian terakhir adalah pembersihan. Produk ini yang sudah selesai gitu ya, dibersihkan dari minyak, serpihan ataupun kotoran. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah perakitan atau assembly serta pengemasan. Nah, perakitan ini terdiri dari beberapa komponen. Maka komponen-komponen yang telah diproses machining akan dirakit menjadi satu unit gitu ya. Jadi ada beberapa komponen-komponen, kemudian dia disatukan di area assembly untuk menjadi satu unit, misalkan jadi blok engine dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah pengemasan. Nah, produk yang sudah jadi atau berupa unit itu akan dikemas dengan aman untuk pengiriman ke pelanggan ataupun disimpan atau untuk misalkan ke proses selanjutnya gitu ya. Kan biasanya ada kayak dari sudah jadi satu unit engine itu akan di delivery untuk menuju dibikin jadi satu unit mobil ataupun motor. Di mana proses machining ini adalah menjadi tulang punggung dari industri manufaktur modern, memungkinkan setiap produksi komponen dengan akurasi tinggi dan kompleksitas yang beragam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat proses machining ini tingkat presisi itu yang diperlukan sangat tinggi gitu ya, sehingga meminimalisir adanya ketidakcocokan atau ketidakpasan antara satu produk dengan satu produk lainnya gitu, sehingga material itu tidak terbuang sia-sia ataupun menjadi produk gagal gitu.
Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.